signing on MOU between Komnas HAM RI and 4 others institution, Ombudsman, LPSK, KPAI, and Komnas Perempuan. So regarding the torture prevention mechanism in Indonesia, hopefully by signing the MOU, it could be strengthened the working together in order to perform the fulfillment and the development of human rights in Indonesia, and then to fasten the issues that Indonesia is dealing with in human rights cases. Bapak, Ibu hadirin dan seluruh tamu undangan,
Mohon untuk segera menempati ruangan karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ketua Komnas HAM Bapak Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Komnas HAM Bapak Amiruddin, dan Ibu Sandra Moniaga selaku Koordinator Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Komnas Perempuan Ibu Andi Yentriani dan Wakil Ketua Komnas Perempuan Ibu Mariana Amiruddin beserta jajaran. Yang terhormat Ketua KPAI Bapak Susanto dan Komisioner KPAI Ibu Putu Elvina beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Ombudsman RI Bapak Muhammad Naji dan anggota Ombudsman RI Bapak Johannes Widiantoro beserta jajaran. Yang terhormat Ketua LPSK Bapak Hasto Atmojo Suroyo dan Wakil Ketua LPSK Bapak Manager Nasution dan Ibu Susila Ningtyas beserta jajaran dan seluruh peserta pagi ini, selamat datang. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu dalam seremonial penandatanganan nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerjasama 5 lembaga tentang upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya ialah sambutan-sambutan dari masing-masing pimpinan lembaga. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Komnas HAM RI, Bapak Ahmad Taufan Damanik. Kepada Bapak Ahmad Taufan Damanik, kami persilahkan. Nah, kita ketahui pada kesempatan ini kita akan kembali menandatangani nota kesepahaman dari kelima lembaga dalam rangka kerjasama pencegahan penyiksaan
yang merujuk kepada konvensi anti penyiksaan dan penghukuman yang merendahkan martabat belum sepenuhnya memiliki sensitivitas terhadap norma-norma hak asasi manusia, norma-norma kemanusiaan, norma-norma keadilan yang tentu saja menjadi dasar dari satu negara, satu negeri dalam membangun peradaban hukumnya. Karena itu peristiwa-peristiwa kekerasan, penyiksaan, perendahan martabat seringkali itu dilazimkan oleh sistem, dilazimkan oleh regulasi, dilazimkan oleh kultur penegakan hukum kita, bahkan dilazimkan oleh sistem sosial kemasyarakatan kita. Tidak jarang juga bahkan nilai-nilai agama dipakai untuk membenarkan. Karena itu tugas besar bagi kita semua bukan saja bagaimana memantau, mengawasi, kemudian memperbaiki sistem kelembagaan penegakan hukum kita di lembaga pemasyarakatan, rutan-rutan, di panti-panti maupun di institusi-institusi negara yang lain. Tapi lebih jauh adalah mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk mengubah cara berpikirnya, cara pandangnya dalam melihat manusia, dalam memperlakukan praktek-praktek penghukuman yang dalam standar norma tadi, standar norma asasi itu disebut sebagai tindakan kekerasan, penyiksaan, perendahan martabat, dan lain-lain. Yang tentu saja bertentangan dengan martabat manusia atau human dignity. Inilah tanggung jawab besar kita sebagai 5 lembaga, dan tentu kita berharap juga rekan-rekan media semua membantu kita untuk mengkampanyekan ini, mengajak semua elemen bangsa kita untuk bersama-sama memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan dalam 2 tahun terakhir kerjasama dengan Kemenkumham berjalan cukup baik, ada kesadaran untuk memperbaiki sistem yang ada, praktek-praktek yang ada, kelembagaan-kelembagaan yang keliru misalnya, juga di kepolisian mulai banyak suara-suara yang dari dalam sendiri ingin mengubah keadaan itu. Dari apa yang kita lihat secara statistikal, kasat mata maupun dari laporan-laporan yang kita masing-masing lembaga melakukan pemantauan, di mana praktek-praktek kekerasan, penyiksaan, dan juga perendahan martabat itu sudah begitu lama berlangsung. Kita reformasi 98, sistem hukum kita banyak sekali mengalami perubahan, sistem politik kita mengalami perubahan juga, tapi ternyata praktek-praktek kekerasan yang merendahkan martabat manusia, yang menganggap manusia bagian dari objek yang bisa dilampiaskan emosinya, dilampiaskan kekesalannya sehingga mereka ingin menjadi korban. Meskipun mungkin dalam pandangan masyarakat kita juga ada semacam pembenaran, mindset. Orang-orang yang dalam tanda petik napi misalnya, orang yang melakukan tindak pidana ya diwajarkan gitu. Nah, kata pewajaran atau pelaziman ini sebetulnya juga tantangan lain yang harus kita hadapi, sehingga kemudian sistemnya berubah, secara struktural berubah, kulturnya juga berubah di dalam kelembagaan penegakan hukum kita maupun di dalam sistem sosial masyarakat kita. Sehingga tahun demi tahun, tahap demi tahap, penghormatan kita terhadap hak asasi manusia itu semakin tinggi. Sehingga bangsa ini juga menjadi bangsa yang benar-benar adil dan beradab sebagaimana cita-cita atau prinsip-prinsip dalam Pancasila yang kita selalu muliakan itu. Saya kira demikian. Sekali lagi atas nama Komnas HAM kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah berlangsung sangat baik 2 tahun terakhir untuk kita lakukan. MOU ini menjadi dasar pijak kita untuk bergerak ke depan, setidak-tidaknya sampai 1 tahun ke depan, dengan harapan hasil yang kita capai selama ini, success story yang kita capai selama ini, itu bisa lebih besar lagi di tahun-tahun ini. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sehat dan juga salam Nusantara untuk kita semua. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, khususnya para pimpinan 5 lembaga, Komnas HAM, KPAI, Polri, LPSK, dan juga Komnas Perempuan, serta kawan-kawan jajaran dan teman-teman media. Kita semua tentunya bersyukur bahwa
ini kita diberikan nikmat sehat dan waktu untuk bisa berkumpul bersama dalam kegiatan yang sekalipun sifatnya seremonial, tapi sebetulnya dia memiliki makna yang penting di dalam perjalanan kebangsaan kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, upaya untuk membangun gerak bersama dari 5 lembaga ini merupakan sebuah itikad bersama untuk melakukan perbaikan sistemik dalam menghapuskan segala bentuk penyiksaan, baik itu di ruang-ruang tahanan, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, ruang detensi imigrasi, maupun serupa tahanan lainnya seperti ruang-ruang penampungan, rumah-rumah penampungan maksud saya, rumah sakit jiwa, panti-panti rehabilitasi, ataupun situasi-situasi lainnya serupa tahanan seperti pemasungan. 2 tahun bersama kita sudah melihat kemajuan-kemajuan yang ada. Secara sistemik kemarin kami mendiskusikan bahwa yang paling dapat ditangkap adalah juga keterbukaan dari kementerian-kementerian dan lembaga yang menjadi pusat pemantauan dari kerja bersama lintas 5 lembaga ini. Dan keterbukaan modalitas bagi kita semua untuk bisa memastikan perhatian dan koreksi pada persoalan-persoalan yang sifatnya sistemik, bukan saja ad hoc parsial pada kasus-kasus ini bisa berlangsung. Kami tentunya sangat berterima kasih atas komitmen dari 4 lembaga lain untuk terus melakukan jalinan kerjasama ini dan juga dukungan dari berbagai pihak termasuk rekan-rekan media yang akan mensiarkan ini. Kita semua berharap bahwa dengan kerjasama 5 lembaga ini, fondasi kita untuk melakukan perbaikan menjadi lebih kuat, termasuk dalam rangka mendorong ratifikasi dari optional protokol untuk konvensi menentang penyiksaan maupun kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga-lembaga terkait. Ini akan bersumbangsi untuk menghasilkan Indonesia yang aman dan sentosa bagi semua tanpa kecuali. Semoga langkah bersama ini direstui oleh Yang Maha Kuasa. Kita diperlukan untuk bisa menatap Indonesia tanpa penyiksaan. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam Nusantara. Pertama tentu kami bangga hari ini bersama pimpinan lembaga negara dalam satu kerangka spirit yang sama. Kita ingin ke depan perbaikan sistem layanan berbasis institusi semakin hari semakin baik. Kami bertatap muka bersama untuk bersama-sama membuat satu kesepahaman tentang langkah-langkah pengembangan, pengawasan maupun pemantauan terhadap komitmen kebangsaan kita tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi kelembagaan diciptakan oleh undang-undang maupun oleh konstitusi tentang keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa kesungguhan niat kita sebagai bangsa itu telah nyata dengan diwujudkannya lembaga-lembaga ini. Tetapi tentu kita bisa merasakan sejauh apa pertumbuhan dan perkembangan dari penghormatan hak asasi manusia itu diwujudkan. Dan saya kira lembaga-lembaga yang 5 ini telah dapat perkembangan itu dengan sebaik-baiknya. Kita masih melihat bahwa di bangsa kita meskipun pengakuan hak asasi manusia telah dituangkan di dalam konstitusi dan telah dimuat di dalam berbagai peraturan perundangan, tetapi seperti yang saya garis bawahi dari Bapak Ketua Komnas HAM tadi, bahwa aspek budaya sesungguhnya yang masih sangat kuat di masyarakat kita ini, sehingga aspek-aspek penghormatan terhadap kemanusiaan itu masih sangat rentan untuk terus kita tegakkan. Ini menunjukkan bahwa kita mengalami kegagalan dalam aspek pendidikan, di dalam proses pendidikan terhadap pemahaman tentang kemanusiaan kita. Oleh karena itu saya kira salah satu perhatian kita, terutama Ombudsman sebenarnya, adalah kepada aspek pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik oleh aparat penyelenggara negara maupun pelayan publik. Karena
awal kali sesungguhnya masyarakat kita, penduduk kita maupun aparat penyelenggara negara harus mengenal konsep-konsep penghormatan terhadap HAM atau hak asasi manusia itu adalah di dalam proses pendidikan, baik itu dalam proses pendidikan di keluarga, pendidikan agama, pendidikan formal maupun aspek-aspek pembelajaran yang lain. Nah, mudah-mudahan kerjasama yang kita selenggarakan bersama ini menjadi legacy bagi kita di dalam rangka mengukir dalam ukiran batu yang tidak akan terhapus oleh badai, oleh angin, oleh air. Untuk terus kita perjuangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia ini, khususnya tentang isu penyiksaan, agar ke depan bangsa kita semakin menjadi masyarakat yang maju, berkemajuan, berkeadaban, sehingga upaya-upaya kita semakin menggambarkan prestasi-prestasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, serta saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan, memberi catatan garis bawah bahwa mandat dan eksistensi dari kelima lembaga ini adalah bersumber dari reformasi. Dan utamanya ini adalah berkaitan dengan reformasi hukum maupun pemerintahan yang baik. Nah, reformasi tentu saja menuntut satu perubahan yang sistemik di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, perubahan sistemik ini menyangkut bukan hanya perubahan-perubahan yang bersifat struktural, tetapi juga perubahan-perubahan kultural. Kita mencatat semua bahwa perubahan-perubahan yang bersifat struktural nampaknya sudah jauh lebih maju ketimbang perubahan-perubahan yang bersifat kultural. Perubahan struktural yang berkaitan dengan mandat kita misalnya, produk-produk perundang-undangan yang lebih pro kepada masyarakat yang terzolimi, yang tersingkir, dan selama masa-masa yang lalu kurang mendapatkan perhatian, itu sudah sangat banyak. Di antaranya ya ratifikasi terhadap konvensi anti penyiksaan ini. Ya tinggal kita mendorong lagi sebagai pelengkap agar protokolnya juga segera diratifikasi. Kita banyak sekali menemukan undang-undang maupun lembaga-lembaga dan kultur politik yang sudah mestinya berubah, atau lembaga-lembaga politik. Di dalam sistem pemilihan umum misalnya sudah ada lembaga independen, di dalam kehidupan hak asasi manusia sudah ada Komnas HAM dan sebagainya. Kita berandai-andai dulu bahwa komisi-komisi maupun lembaga yang merupakan mandat reformasi ini bersifat ad hoc. Tetapi ternyata 20 tahun setelah reformasi kondisi belum berubah banyak. Perubahan baru pada tataran struktural. Perubahan yang bersifat kultural, saya kira ini yang perlu lebih kita kedepankan saat ini untuk melengkapkan perubahan-perubahan struktural yang terjadi dalam perubahan sistemik yang dituntut oleh reformasi itu. Perubahan kultural tentu saja memerlukan kerelaan ya. Kerelaan untuk menjadi teladan, kerelaan untuk menjadi contoh dari semua sisi kehidupan, terutama dalam bidang penegakan hukum. Dan itu adalah menjadi tugas kita bersama dengan aparat hukum yang lain. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki agenda berikutnya, yakni prosesi penandatanganan nota kesepahaman. Untuk mengawali penandatanganan, kami mengundang Ketua Komnas HAM, Bapak Ahmad Taufan Daman, ke meja penandatanganan.
Kami persilahkan. Hadirin yang kami hormati, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama 5 lembaga tentang upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Haris Agung Setiawan. Kepada Saudara Haris, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa dengan cara Islam, mengenai agama dan kepercayaan lain. Masih dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas, tiada batas. Hanya kepadamu lah tempat kami memuji dan bersyukur. Rahmatilah hamba yang berkumpul pada saat ini dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Hari ini kami 5 lembaga negara melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, dan LPSK tentang upaya pengawasan dan pencegahan penyiksaan serta perlakuan atau penghukuman lainnya kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat terjadinya pencabutan kebebasan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kerjasama ini sebagai momentum bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan ill treatment layanan kami terhadap masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hidayah, hati yang tawadu, sifat amanah, serta iman yang kuat, agar dunia dan akhirat kami selamat. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Cek. Baik, terima kasih Mas Haris. Dengan demikian, acara yang istimewa pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kerjasama ini semakin memperkuat sinergitas antar 5 lembaga untuk pemenuhan dan pemajuan HAM di Indonesia. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.